Apa sih perbedaan ilmu komputer, teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, digital forensik, dan sebagainya? Ikuti ya. Sekarang saya akan memulai dengan jurusan yang bernama ilmu komputer. Perlu kalian ketahui bahwa universitas-universitas di seluruh Indonesia banyak menawarkan jurusan ilmu komputer ini. Sebenarnya, ilmu komputer ini mempunyai persamaan dengan teknik informatika. Berdasarkan penelusuran saya ke berbagai website universitas terbaik Indonesia, nah di situ saya perhatikan bahwa mata kuliah dari ilmu komputer ini persis dengan teknik informatika. Kalau di Universitas Indonesia, ilmu komputer ini terdiri dari dua program studi. Jadi nama fakultasnya ilmu komputer, kemudian program studinya ada juga namanya ilmu komputer dan sistem informasi. Kalau di ITB namanya teknik informatika. Ada juga di Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Gadjah Mada, IPB, dan sebagainya. Fokus yang dipelajari pada ilmu komputer dan teknik informatika ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi, kemudian pengolahan data, keamanan informasi, pengelolaan informasi, dan teori komputasi, dan kecerdasan buatan. Jadi di sini kita bisa menemukan kata kunci bahwa ilmu komputer dan teknik informatika ini berhubungan dengan teknologi informasi dan ilmu komputer, baik itu teori dan praktiknya. Jadi kata kuncinya di sini ya, teknologi informasi dan ilmu komputernya. Ilmu komputer itu hal-hal yang berhubungan dengan software, hardware, atau hal-hal yang berhubungan dengan komputasi. Sedangkan teknologi informasi adalah gabungan antara komputer dan komunikasi. Hal-hal yang dipelajari di dalam ilmu komputer dan teknik informatika ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemrograman, yaitu software tadi ya untuk aplikasi, kemudian yang berhubungan dengan kriptografi karena berhubungan dengan keamanan informasi, kemudian ada juga artificial intelligence atau machine learning atau pembelajaran mesin karena berhubungan dengan kecerdasan buatan, kemudian jaringan komputer, arsitektur komputer, desain grafis, ada juga dipelajari di sini. Dan yang unik saya lihat di Universitas Gadjah Mada, ada penambahan pengembangan startup digital. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan ke program studi ini, kalian harus jeli memperhatikan apa saja mata kuliah yang ditawarkan. Itu saran saya ya, karena berbagai universitas ternyata memberikan mata kuliah yang kadang berbeda dengan yang lain, cuman pada dasarnya adalah sama. Jadi di teknik informatika ini saya lihat lebih global daripada jurusan-jurusan yang ditawarkan di bagian ilmu informatika yang lain. Nah, kira-kira karirnya atau output ataupun tamatan yang dihasilkan dari sini kerja di bagian mana? Karena tadi belajar tentang pemrograman, tentunya outputnya adalah software developer, bisa pemrograman web, pengembangan sistem, sistem analis, sistem integrator, database engineer, kemudian database administration, yang berhubungan dengan perancangan dan pemeliharaan database. Nah, kalau seumpamanya kalian yang masuk ke teknik informatika dan ilmu komputer ini, ternyata minat kalian di bagian jaringan komputer dan arsitekturnya, kalian nantinya bisa berkarir di bagian komputer network atau network engineer yang bisa merancang arsitektur jaringan dan pemeliharaannya. Kemudian di bagian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, seumpamanya kalian passionnya di sini, nantinya kalian bisa
berkarir di bagian intelligence system development atau yang berhubungan dengan sistem pakar, kemudian data miner. Jadi jika kalian meminati hal-hal ini, kalian boleh mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika. Dan gelarnya bisa jadi nanti kalian sarjana teknik karena namanya teknik informatika. Tetapi kalau ilmu komputer adalah Eskom atau sarjana komputer. Saran saya jangan lupa kalian pastikan dulu mata kuliah apa yang kalian ambil nantinya di perguruan tinggi yang kalian minati. Walaupun seumpamanya ilmu komputer atau teknik informatika, ternyata mata kuliahnya tidak ada yang kalian minati, bisa kalian cari lagi jurusan atau program studi yang lain. Karena setelah saya perhatikan dari berbagai website universitas atau perguruan tinggi di Indonesia, ada beberapa yang berbeda. Kemudian selanjutnya, ini yang lebih spesifik dari program studi ilmu komputer atau teknik informatika, namanya teknologi informasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah infrastruktur terkini dan pengembangannya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi terkini. Hal-hal yang dipelajari di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi, kemudian instalasi dan integrasi sistem, pemeliharaan sistem, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan juga perangkat kerasnya. Jadi di sini lebih sempit saya lihat daripada hal-hal yang dipelajari dari teknik informatika dan ilmu komputer tadi. Seperti yang saya lihat di websitenya ITS, mata kuliah yang mereka tawarkan meliputi 5 bidang, yaitu yang menyangkut keamanan cyber, kemudian keamanan aplikasi, integrasi sistem, cloud computing atau layanan awan, dan Internet of Things. Jadi ini 5 bidang yang ditawarkan di websitenya Institut Teknologi 10 November atau ITS ya. Kira-kira karirnya teknologi informasi ini setelah tamat apa? Berhubungan dengan pengembangan teknologi jaringan, kemudian pengelolaan data dan informasi, kemudian pengembangan sistem informasi, kemudian arsitektur IT atau cloud computing, ada juga IT security, dan integrator sistem. Karir di bidang teknologi informasi ini sebenarnya lebih sempit namun tidak terbatas juga membidangi hal-hal lain. Karena kita di bidang IT ini biasanya otodidak atau belajar sendiri. Karena saya sudah mengalami belajar otodidak selama membidangi IT. Saya adalah jurusan teknik informatika, namun saya juga belajar otodidak hal-hal lain yang sifatnya berbau IT dan informatika. Kemudian ada program studi yang namanya sistem informasi. Ini merupakan prodi yang saya lihat banyak sekali sinonimnya di berbagai universitas dengan berbagai nama, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan sistem informasi ini. Jadi saya perhatikan sistem informasi ini ada di berbagai universitas seperti Universitas Brawijaya, kemudian ada juga di Universitas Indonesia. Sistem informasi ini sebenarnya persis dengan program studi yang namanya manajemen informatika, kemudian bisnis informatika, kemudian rekayasa perangkat lunak yang saya temukan di Universitas Telkom. Ada juga kadang namanya manajemen information system. Jadi itu hampir sama semua. Garis besar dari semua jurusan ini adalah menyangkut ilmu komputer, bisnis, dan teknologi informasi. Jadi di program studi ini dipelajari hal-hal yang berhubungan dengan penekanan kepada manajemen dan bisnis, serta rekayasa informasi dan teknologi informasi. Kalian sudah mengetahui tadi apa itu teknologi informasi,
kemudian ilmu komputernya. Nah, ini ditambah dengan bisnis ya. Hal-hal yang difokuskan dalam program studi ini adalah pengembangan aplikasi bisnis, kemudian analisisnya, kemudian bagaimana sistem pengelolaan database-nya, kemudian tata kelola IT-nya, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan data atau e-business. Saya perhatikan di Universitas Indonesia, sistem informasi ini malahan mempunyai jurusan spesifik lagi yang disebut dengan tata kelola IT dan satu lagi e-business. Jadi tata kelola IT itu menyangkut audit, manajemen, dan bisnis. Sedangkan e-business itu hal-hal yang menyangkut supply chain, kemudian e-governance, e-government, big data, dan sebagainya. Selain itu, hal-hal yang dipelajari di bagian sistem informasi ini adalah yang berhubungan dengan business intelligence, kemudian data science, business analytics, dan juga enterprise system. Banyak perusahaan sekarang ini sangat mengandalkan business analytics dan data science untuk menghasilkan keputusan untuk menghadapi masa mendatang. Jadi data science dan business analytics ini termasuk mata kuliah yang populer atau paling dicari pada masa sekarang ini. Seperti Gojek, saya lihat pernah membuka lowongan untuk data scientist ini. Dan waktu saya di Amerika Serikat tahun lalu juga data scientist ini sangat populer sekali karena Grab juga saya lihat di sana sudah menggunakan data science. Contoh data science itu seperti di mana pada jam-jam tertentu orang mengorder Gojek di daerah mana pada jam berapa. Kurang lebih seperti itu data science kerjanya. Nah, gelar yang didapatkan setelah kalian tamat dari sistem informasi atau manajemen informatika ini adalah sarjana sistem informasi atau SSI atau juga Eskom atau sarjana komputer karena di berbagai universitas itu berbeda. Kalau di UI kalau nggak salah SSI namanya atau sarjana sistem informasi. Kemudian ada lagi yang namanya teknik komputer atau di BINUS namanya sistem komputer. Fokus dari teknik komputer atau sistem komputer ini adalah mengintegrasikan antara teknik elektro dan ilmu komputer. Jadi kata kuncinya adalah teknik elektro plus ilmu komputer. Selain itu, fokusnya juga di bagian teknologi yang berkaitan dengan desain, mengimplementasikan, kemudian memelihara software dan hardware. Kemudian di sini juga dipelajari sistem komputasi modern, kemudian peralatan yang dikontrol komputer dan jaringan perangkat cerdas. Mata kuliahnya adalah pemrograman, ada juga Orkom atau organisasi komputer. Mata kuliah ini mempelajari unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen di komputer ya. Kemudian ada juga mempelajari data dan jaringan komputer dan hal-hal yang berhubungan dengan robotika juga karena di sini ada artificial intelligence. Biasanya teknik komputer ini mempelajari softwarenya sekalian menanamkan software tersebut ke dalam perangkat keras. Kemudian tamatannya ini kira-kira bekerja di mana saja. Ini bisa bekerja di perusahaan, bagian otomatisasi, robotika, kemudian digital system, kemudian bisa juga bekerja di bagian networking, network engineer, mobile technology, dan embedded system. Kalau kalian sangat passion di bagian robotika, kalian boleh mengambil teknik komputer ini. Gelar yang kalian dapatkan dari mempelajari jurusan teknik komputer ini adalah gelar sarjana teknik. Kemudian ada yang saya temukan di Universitas Telkom jurusan yang sangat unik, namun bukan ditujukan untuk S1 tetapi untuk S2 yang namanya
IT forensik atau digital forensik. Di IT forensik ini yang dipelajari adalah hal-hal yang berhubungan dengan komputer, kriminal, hukum, keamanan cyber. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ini dipelajari di IT forensik atau digital forensik. Kira-kira mata kuliah apa saja yang kalian dapat dari mempelajari digital forensik ini? Yang pertama tentunya bagian security dan privasi IT. Kemudian kalian akan mempelajari juga dasar-dasar keamanan IT, kemudian data forensik, kemudian cybercrime dan law, kriptografi, kemudian ada juga analisis investigasi dan intelligence, prinsip security, kemudian ada juga forensic security. Buat kalian yang passion dalam bidang intelligence atau intel, khususnya di bagian IT, kalian harus mengambil jurusan ini. Namun ini untuk S2. Nah, kemudian karirnya bisa di bagian network security, IT forensik, IT security, bisa juga IT konsultan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan security, berhubungan dengan forensik, berhubungan dengan network security, data security. Nah, di sini kalian akan berkarir nantinya. Itulah sekitar 10 jurusan di bidang ilmu komputer dan informatika. Dari 10 tersebut sebenarnya mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya. Saran saya adalah jika ingin mencari jurusan yang ingin kamu geluti di bidang IT, langsung saja ke website masing-masing universitas yang menawarkan. Cek mata kuliah yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan keinginanmu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkadang nama dari program studi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika hal tersebut berbeda, tentunya karir setelah menyelesaikan studi tersebut juga sangat berpengaruh. Ketika kamu mengambil seumpamanya teknik informatika atau ilmu komputer tadi, itu sifatnya umum atau global, jadi lebih bisa masuk ke mana saja. Jika kamu masuk ke bagian sistem informasi atau manajemen informatika, tentunya karirmu lebih banyak difokuskan ke hal-hal yang berhubungan dengan bisnis informatika. Kemudian di bagian teknik komputer, kamu diarahkan untuk berkarir di bidang hal-hal yang berhubungan dengan robotika, kemudian artificial intelligence. Kemudian jika kalian mengambil teknologi informasi, kalian diarahkan ke hal-hal yang berhubungan dengan IT security, integrasi sistem, dan sebagainya. Jadi kalian harus perhatikan hal-hal ini. Yang terakhir, di bagian digital forensik, kalian diarahkan ke hal-hal yang berhubungan dengan kriminal IT. Jadi tinggal pilih yang mana yang kalian passion di dalamnya, sehingga nantinya tidak ada kasus drop out, kemudian jenuh, boring, dan sebagainya. Jika kalian ingin mencari jurusan atau program studi yang berhubungan dengan IT, biasanya berada di bawah Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan IPA, kemudian di Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi, dan selanjutnya di Fakultas Teknik. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan IT ada di bagian ini, sesuai dengan program studi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian, terutama buat adik-adik yang masih bingung mengambil jurusan apa. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa.